Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Rahma Syafitri. Pengertian karakteristik masyarakat. Berbicara tentang karakteristik masyarakat, mari kita bahas pengertian dari karakteristik dan masyarakat terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, tabiat dan watak yang membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Namun, dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Emil Durkheim pada tahun 1951 menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Jadi, karakteristik masyarakat adalah sifat atau watak yang berbentuk dari pergaulan hidup dalam sebuah kumpulan yang disebut masyarakat, oleh karena manusia tersebut hidup bersama. Selanjutnya, penjelasan mengenai ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat diantaranya, yang pertama, manusia yang hidup bersama secara teoritis. Jumlah manusia yang hidup bersama itu ada 2 orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Yang kedua, bergaul selama jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan. Yang keempat, hidup secara berkelompok. Yang kelima, melahirkan kebudayaan. Yang keenam, terdapat interaksi antar anggota. Yang ketujuh, mengalami perubahan. Yang kedelapan, adanya pemimpin. Dan yang kesembilan, memiliki stratifikasi sosial. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai macam-macam masyarakat. Yang pertama, masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembaruan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sementara Parsudi Suparlan dalam makalah Masyarakat Majemuk dan Perawatannya menerangkan bahwa masyarakat majemuk terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur tetapi tidak menjadi satu. Setiap kelompok memiliki agama, kebudayaan, dan bahasa, serta cita-cita hingga cara hidup mereka masing-masing. Para individu dari masing-masing kelompok mungkin saja bertemu serta berinteraksi, namun tidak dapat hidup berdampingan. Dalam masyarakat majemuk, sebagian anggota masyarakat bisa kurang memiliki loyalitas kepada kesatuan masyarakat secara keseluruhan. Loyalitas tinggi lebih diberikan kepada kelompoknya. Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok di masyarakat majemuk berpotensi kurang memahami satu sama lain. Menurut Pierre L. van den Burch dalam buku Pluralism and the Polity, A Theoretical Exploration pada tahun 1969, masyarakat majemuk memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama memiliki segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok dengan kebudayaan berbeda. Terdapat pembagian pada kelompok-kelompok tertentu. Contoh, kelompok A dan B yang memiliki perbedaan agama, ras, suku, dan bangsa, bukan berarti mereka tidak dapat hidup berdampingan,
Namun mereka dalam kesehariannya akan tetap cenderung lebih dekat dengan kelompok masing-masing. Kelompok A akan cenderung lebih dekat dengan kelompok A, begitu pula dengan kelompok B. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi pada lembaga-lembaga non-komplementer. Maksudnya, sebuah kelompok pasti akan menuruti aturan formal yang dibuat pemerintah, namun mereka juga memiliki peraturan informal yang akan mereka turuti dari lembaga non-komplementer, yaitu biasanya dari tokoh adat yang dikenal, sehingga mereka akan cenderung lebih taat pada pemimpinnya. Karena merasa pemimpinnya tersebut adalah seseorang yang bisa didekati dan secara emosional akan lebih cocok. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kurang mengembangkan kesepakatan bersama di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai dasar. Dalam masyarakat akan sangat sulit untuk mengembangkan konsensus di antaranya anggota terutama di dalam nilai-nilai dasar dan sistem sosial. Hal ini dikarenakan latar belakang serta beragam pemahamannya yang merupakan ciri-ciri masyarakat majemuk itu sendiri. Yang keempat, lebih sering mengalami konflik. Yang kelima, umumnya integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Masyarakat majemuk dikenal memiliki berbagai pemahaman dan pemikiran, dan juga pengetahuan, sehingga sulit untuk dipersatukan. Jadi, cara untuk menyatukan mereka ialah dengan cara paksaan. Harus ada pihak ketiga yang memberikan paksaan agar mereka bersatu dan terjadi integrasi. Kemudian, yang dimaksud dengan ketergantungan ekonomi, hal ini disebabkan karena ruang lingkup mereka yang sempit tadi, yang cenderung hanya akan dekat dengan kelompok masing-masing. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan ekonomi. Kemudian, yang keenam, terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Maksudnya adalah, dominasi politik ini akan berefek pada kebijakan politik yang dibuat kelompok yang di luar kelompok. Contohnya, suatu kelompok yang dominan, semisal kelompok A, maka ia akan memaksakan kebijakan politik yang dibuatnya kepada kelompok B, yang pada akhirnya kelompok B akan mengikuti kebijakan politik yang dibuat oleh kelompok A. Selanjutnya, macam masyarakat yang kedua adalah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan ciri khas kebudayaan tersendiri namun membentuk satu kesatuan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbentuk dari masyarakat majemuk yang telah memiliki keteraturan dan mampu mencapai keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab sebagai kesatuan masyarakat multikultural ini, sadar bahwa mereka itu beragam, memiliki banyak sekali diferensiasi sosial, baik dari tingkatan sosial, ekonomi, ras, dan budaya, sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Mereka sadar bahwa mereka itu unik, sehingga muncul rasa tanggung jawab dari masing-masing mereka. Kemudian karakteristik yang kedua adalah mampu beradaptasi dan saling menghargai diferensiasi sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat multikultural ini sudah mampu beradaptasi dan menerima keberagaman yang ada dalam masyarakatnya. Mereka juga sudah biasa saling menghargai dan menerima adanya toleransi dalam keberagaman tersebut. Yang ketiga adalah mampu mencapai keharmonisan. Dari mereka yang mampu beradaptasi, sudah bisa menghargai dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai kesatuan, maka konsensus akan mudah tercapai karena pemahaman dan pemikiran yang berbeda dari masing-masing perbedaan mampu mereka hargai. Mereka cenderung akan menghargai pendapat yang berbeda dan mengusahakan bagaimana caranya agar perbedaan tersebut menjadi suatu kesatuan atau kesepakatan bersama. Nah, dari kesepakatan bersama ini, maka akhirnya tentu akan mencapai keharmonisan. Dalam artian, konflik akan mudah untuk dicegah. Yang keempat adalah adanya kesadaran diri atas keberagaman. Kesadaran diri adalah hal yang paling utama. Kesadaran diri merupakan benteng yang harus ada dalam diri masing-masing individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Sehingga dengan kesadaran akan keberagaman tersebut, masyarakat mampu berpikir,
Bagaimana caranya agar keberagaman tersebut tidak menjadi pemicu terjadinya konflik dan disintegrasi? Dan bagaimana caranya agar keberagaman ini menjadi satu kesatuan yang utuh? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik masyarakat majemuk dan karakteristik masyarakat multikultural. Mari kita amati karakteristik masyarakat yang ada di Perumahan Yuda Oktaviari, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah bersama Bapak Andi Susanto selaku Ketua RT 005 RW 003 Kelurahan Sungai Lekop, Kabupaten Bintan. Baiklah, kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Andi Susanto mengenai karakteristik masyarakat di sekitar Perumahan Yuda Oktaviari RT 5 ini. Baik, langsung saja Pak. Sesuai pengamatan saya di perumahan ini, seperti yang saya tahu perumahan ini sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahunan. Nah, menurut Bapak, apakah penduduk di sini merupakan penduduk asli Melayu dan berlatar belakang agama, suku, ras yang sama? Ya, benar. Perumahan ini sudah 10 tahun berdiri dan penduduk di sini merupakan pendatang dari bermacam-macam daerah dan bermacam-macam suku, ras, dan agama. Ada yang beragama Islam, Buddha, Kristen, dan sukunya ada yang suku Melayu, Jawa, Batak, Minang, dan masih ada lagi suku yang lain. Hingga mata pencarian masyarakat di sini pun berbeda-beda. Masyarakat yang dulunya berasal dari pesisir sampai sekarang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai buruh harian, ada yang berusaha, dan ada yang pegawai negeri sipil. Intinya di sini terdiri dari beragam suku, agama, hingga mata pencarian pun berbeda-beda, dikarenakan kami adalah masyarakat pendatang yang bermukim perumahan yang belum lama dibuat ini berjumpa di sini, itulah. Nah, kan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda ya Pak. Lalu bagaimana karakteristik dari masyarakat itu sendiri berdasarkan perbedaan mereka itu Pak? Apakah mereka itu hidup rukun atau di sini sering terjadi disintegrasi mungkin? Alhamdulillah, masyarakat di sini hidup dengan rukun sampai sekarang. Mereka menghargai perbedaan yang ada. Bahkan untuk watak yang tak biasa mereka hadapi, mereka mampu menghadapinya. Tidak pernah terjadi perpecahan. Di sini seperti karakteristik untuk menjadikan keragaman menjadi kesatuan. Dari masing-masing mereka hal ini dapat terjadi karena saling menghargai dan perbedaan itu selalu mereka terapkan. Setiap ada masalah selalu kami bermusyawarah dan mencapai suatu mufakat untuk kedamaian dan keamanan lingkungan kami. Nah, apakah masyarakat di sini menjadi terbagi atau memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok tertentu Pak? Yang mereka rasa memiliki latar belakang yang sama dengan mereka, atau justru mereka mampu menyatukan perbedaan tersebut? Tidak ada kelompok di sini, si Jawa, si Batak, si Minang, tidak ada, si kayak sedikit, semua di sini jadi bersatu, baik Islam, Kristen, semua masyarakat berbaur menyatu secara menyeluruh. Kekeluargaan justru makin terasa karena kami saling berbagi cerita tentang tradisi adat istiadat dari kebiasaan mereka, mampu menyatukan keagamaan menjadi kesatuan dan keragaman membentuk keharmonisan suatu daerah kami, ini perumahan kami. Nah, berarti Pak, menurut penjelasan Bapak tadi, saya simpulkan bahwa masyarakat di sini termasuk ke dalam macam masyarakat multikultural ya Pak. Masyarakatnya sudah mampu menanggapi dan menyikapi perbedaan mereka dengan baik. Boleh Bapak jelaskan lebih detail tentang karakteristiknya Pak? Bagaimana mereka dalam menghargai perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan budaya? Yang benar, masyarakat multikultural sudah mampu menanggapi perbedaan dengan baik. Mereka menjadikan perbedaan sebagai kesatuan. Masyarakat di sini bukan lagi masyarakat majemuk yang hidup berkelompok-kelompok yang pada akhirnya memicu konflik. Karakteristik yang seperti ini yang saya bilang tadi memiliki rasa tanggung jawab sebagai kesatuan, mampu beradaptasi dan saling menghargai di tengah-tengah perbedaan, sudah mampu mencapai
keharmonisan, sudah ada kesadaran dari diri masing-masing, mereka akan keberagaman yang ada di perumahan kami ini. Nah, terakhir nih Pak, boleh Bapak ceritakan mungkin momen-momen yang menggambarkan karakteristik masyarakat multikultural di sini yang sudah mampu menyikapi perbedaan dan menciptakan kesatuan walaupun latar belakangnya yang berbeda-beda tadi Pak. Kalau momen banyak sekali ya, contoh gotong royong di hari Minggu, semua masyarakat turun gotong royong, walaupun mungkin tujuan gotong royong di hari itu hanya di kelompok A, di blok A, tapi masyarakat ini tetap membantu dari blok-blok lain hingga serta turun gotong royong karena rasa persatuan tadi. Tidak ada kelompok-kelompok atau blok-blok dalam perumahan kami. Lalu momen-momen seperti hari raya kurban, tidak hanya Islam saja yang ikut membantu dalam menyelesaikan proses pemotongan hewan kurban. Kristen juga ikut membantu, ada juga saudara Buddha ikut membantu, dan dibagikan daging kurban tersebut. Tak terlepas dari itu, di hari raya Islam pun masyarakat Kristen ikut menghargai dan saling berkunjung ke rumah-rumah masyarakat. Itulah kira-kira beberapa momen yang menunjukkan karakteristik masyarakat di sini, menunjukkan bahwa perumahan kami harmonis. Baik ya Pak, sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baik teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut hasil wawancara bersama Ketua RT setempat, masyarakat di sini termasuk masyarakat multikultural, di mana mereka sudah mampu menghadapi perbedaan dengan baik dan menjadikannya sebuah kesatuan. Masyarakatnya memiliki karakteristik diantaranya memiliki rasa tanggung jawab sebagai kesatuan, mampu beradaptasi dan saling menghargai di tengah perbedaan, mampu mencapai keharmonisan, dan sadar akan diri masing-masing mereka akan keberagaman yang ada. Itulah hasil wawancara mengenai karakteristik masyarakat yang ada di perumahan Yuda Oktaviari, Kelurahan Sungai Lekop, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dan itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik masyarakat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.